Selamat pagi, senang sekali kita kembali bertemu di akhir minggu ini. Kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Jangan bosan-bosan, jangan terpaksa untuk menikmati sarapan sorgawi. Mari kita mengucap syukur dulu ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan dan cinta Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu haus, lapar terhadap firman Tuhan. Karena itulah yang sesungguhnya memberikan kami kekuatan dan kesehatan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah, kenyangkan kami, isi penuh piring hati, agar kami boleh menikmati setiap apa yang Tuhan sajikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam kasih-Nya untuk mengasihi kita. Dia tidak pernah keluar dari kasih-Nya. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian. Percaya saja, Tuhan yang kita sembah tidak terlihat, ya. Tetapi ada beberapa banyak Dia telah menyatakan diri kepada banyak sekali orang. Ya, mungkin ada di antara kalian yang belum pernah mengalami pernyataan Tuhan, tapi ada banyak saudara seiman. Percaya saja. Percaya saja, berdalam dadanya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, jangan bimbang, tidak perlu repot-repot. Percaya aja sama firman Tuhan, maka engkau akan mengalami. Amin. Percaya itulah yang memberi kita menang. Banyak sekali kemenangan-kemenangan yang anak-anak Tuhan sudah alami oleh karena percaya. Oleh sebab itu kita bersyukur ya. Saya sih bukan karena saya sebagai pengurus SKBB ya, yang dipercayakan untuk mengurus di lapangan sehari-hari di SKBB, saya boleh mengatakan ini. Saya katakan bersyukur sekali kalau anak-anak semua bisa menjadi bagian dari sekolah kasih bagi bangsa. Karena di sekolah inilah saya melihat bagaimana banyak anak-anak Tuhan begitu pedulikan. Saya nggak bilang di sekolah lain anak-anak Tuhan tidak pedulikan, tetapi kalian boleh mengalami bagaimana baiknya Tuhan, bukan hanya secara teori. Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu, jangan pernah merasa bahwa kalian bersekolah di SKBB, sekolah yang mungkin kecil ya. Mungkin orang pikir sekolah apa itu, sekolah kecil gitu ya. Tetapi menurut saya kita tidak perlu menjadi berkecil hati. Justru saya melihat kalian punya guru-guru yang luar biasa. Meskipun setiap kami punya banyak kelemahan, tetapi justru itulah di dalam segala kelemahan kami Tuhan boleh melengkapi kami. Ya, banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kami juga. Anak-anakku, kalau saya setiap pagi berdiri ya di depan kamera untuk menyampaikan firman Tuhan,
Terus terang dari awal saya sudah pernah katakan bukan karena mau-maunya saya bukan seorang yang fotogenik, artinya kalau di foto aduh kelihatan cantik gitu ya, enggak seperti, atau enak dilihatnya, enggak seperti itu. Dan saya tidak suka berfoto-foto begitu ya, apalagi direkam-rekam begini. Tetapi karena tugas Tuhan saya mau belajar melakukan. Saya mau sedikit bersaksi ya. Waktu saya belum bertobat, waktu saya belum menjadi seorang hamba Tuhan, saya ini sebenarnya bekerja sebagai seorang pendidikan. Saya punya latar belakang pendidikan dulu ya, adalah fashion designer. Jadi yang pekerjaannya mendesain baju begitu ya, yang bekerjanya menggambar baju-baju, keluar masuk toko baju, lihat fashion show, lihat peragawati seperti itu. Dan ketika Tuhan suruh tinggalkan itu bukan hal yang gampang buat saya. Karena apa? Karena berarti bicara juga dengan uang ya. Karena bekerja sebagai fashion designer kala itu, saya nggak tahu kalau sekarang lumayan ya, gajinya lumayan, pendapatan saya lumayan. Kerjanya juga secara dunia enak banget ya, nonton fashion show, wah ngerti soal baju begini-gini, pokoknya harus kelihatannya semuanya serba serasi begitu ya, sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi buat saya sangat-sangat tidak mudah ya, apalagi saya banyak keperluan ya. Waktu itu orang tua saya masih ada, saya mengasihi mereka. Nah, ketika Tuhan panggil saya untuk melayani, yang pertama kali adalah bukan hanya sekedar ikut-ikut pergi kunjungan begitu ya, bukan, tapi ikut merintis satu desa di sebuah gereja ya, membuka satu ibadah di mana di desa itu belum ada gereja, belum ada pekerjaan Tuhan. Tetapi saya bersama dengan ibu gembala saya merintis di sana. Itu merupakan satu sekolah juga buat saya, karena saya kan biasa, waduh gaulannya ya kayak orang tuh gimana ya, dengan orang-orang yang bukan orang-orang yang di desa begitu ya. Di sana desa tuh rumahnya jauh-jauh waktu itu, jauh-jauh gitu, rumah banyak pohon. Jadi kalau bicara tuh harus keras, tengah teriak ya. Akhirnya saya sampai sekarang sudah terbiasa untuk bicara dengan suara yang keras gitu, apalagi khotbah. Jadi kalau misalnya saya datang gitu rumah sana, mereka panggil, "Deh, mampir." Saya bilang, "Ya, Jim, ya Pak," gitu, teriak-teriak seperti itu ya, nggak seperti ini, teriak-teriak gitu. Dan buat saya itu nggak gampang. Saya harus menanggalkan rasa harga diri saya ya. Di sana rumah lantainya waktu itu belum ada lantai, pakai lantai masih tanah gitu ya, dimana ya ayam, ya kambing, ya anjing sama anak-anaknya main sama-sama begitu ya, meludah di situ seperti itu. Tetapi Tuhan ajar saya. Oleh sebab itu, kalau saya berdiri di tempat ini, saya cuma mau belajar taat ya. Biasanya kan kalian menikmati saat teduh, renungan pagi setiap pagi di sekolah, di kelas masing-masing dengan gurumu masing-masing. Tapi untuk belajar online ini banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Kalau setiap guru harus bikin, itu tidak mungkin ya, itu tidak mungkin. Lalu ya, kalau guru-guru yang disuruh mengisi ini ya, mereka juga harus mempersiapkan diri lagi, lalu mereka harus syuting lagi sendiri, begitu, seperti itu. Banyak kendalanya, nggak semudah yang dipikirkan. Jadi saya minta maaf sekali kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Miss Grace lagi. Kalau misalnya rasanya bosen lihat muka saya gitu, ditutup aja, dengerin aja suaranya, ya seperti itu. Sebenarnya saya kepengen juga hanya rekaman suara gitu ya, tapi kami sudah berbincang-bincang dengan tim ya, mereka bilang adalah lebih baik untuk tetap tampil begitu ya, lebih enak ngedengernya. Dan saya juga coba-coba mendengarkan khotbah di YouTube yang tidak ada pendetanya gitu, tidak tampak pendeta, kayaknya kurang seru gitu ya. Jadi saya sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada pertanyaan, ada permintaan, jangan Miss Grace deh ya. Saya juga itu terus saya bawa dalam doa. Dan terutama lebih baik adalah ketika
anak-anak semua bisa bertatap muka sekolah dan lebih enak lagi kalau menikmati sarapan pagi secara langsung, tidak di YouTube begitu. Ya, tetapi saya mengucap syukur karena lewat ini juga Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan, di mana ada orang tua juga yang ikut, ada tantenya, ada om, ada opung juga ikut, dan saya mengucap syukur sudah ada beberapa yang menghubungi saya yang mengatakan mereka mengalami lawatan Tuhan ya, ketika ikut-ikut mendengar anak, ya anak tidak ngerti nih orang tua ada persoalan ya, tapi ketika dia mendengar firman Tuhan itu dia tuh sampai nangis dan ada yang menghubungi saya. Jadi saya percaya jangan lihat sayanya, tapi dengarkan aja kata-kata ya firman Tuhan yang disampaikan ya. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23. Kita masih bicara tentang iman ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, katanya ya, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, makan tanpa iman itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan bilang bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan harus dengan iman. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah bukan patung. Ya, dia bukan patung, dia bukan dewa, dia bukan dewi, dia juga bukan seorang nabi. Karena nabi sehebat apapun meninggal dan dia tidak hidup lagi. Yesus Kristus selama ada di dunia disebut nabi. Tetapi terbukti bahwa dia Tuhan adalah ketika dia meninggal, mati di kayu salib. Ya, sehingga seringkali kita nggak bilang meninggal di salib, mati di kayu salib. Padahal seringkali kita menggunakan kata mati itu untuk hewan ya, untuk binatang atau pohonnya udah mati, anjingnya udah mati gitu. Tapi untuk Tuhan nih, untuk Yesus, kita seringkali sebut mati di kayu salib. Saya bilang itu tidak kebetulan. Kenapa? Karena memang cara dia meninggal, cara dia mati itu sangat terhina sekali. Kenapa begitu? Karena untuk menanggung segala perbuatan hina, hidup kita yang hina, dia yang tanggung. Sebab itu Yesus Kristus datang sebagai anak Allah, dia rela mati terhina. Ya, sampai dia dikatakan bukan meninggal, tapi dia mati di kayu salib. Ya, hari kematian disebutnya begitu, ya, mati di kayu salib. Kalau misalnya saya nih bicara, maminya kemana? Saya nggak bilang mami saya udah mati, enggak. Saya bilang mami saya udah meninggal, udah pulang ke rumah bapak. Rasanya kalau bilang mati kasar gitu ya. Tapi Yesus Kristus mengalami. Dan Allah kita, Tuhan kita, dia bukan patung, dia bukan dewa, dia bukan seorang nabi. Dia juga bukan zat. Kalau zat itu ada zat air ya, zat cair ya, zat gas ya, benda itu. Bukan, kalau zat itu bicara benda. Dia bukan zat, tapi dia adalah roh yang hidup. Kenapa? Karena dialah yang menaruhkan rohnya di dalam diri kita sehingga kita hidup. Oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita harus pakai iman. Nggak bisa pakai ini. Kalau pakai ini, pakai akal, kita tidak akan mengalami mujizat. Tapi apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak punya akal? Punya. Tapi logikanya, akalnya, hikmatnya dipimpin oleh firman yang hidup. Ya, dikuasai, dituntun oleh firman yang hidup dan benar, sehingga logika kita menjadi benar. Bukankah banyak orang-orang pintar logikanya pintar, tapi tidak dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga kepandaiannya menyesatkan. Misalnya ya, kita sebagai anak-anak Tuhan menolak teori Darwin. Tetapi asal kalian mau tahu, kalian boleh searching, cari di Google, Darwin pada akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia katakan manusia bukan berasal dari penciptaan, tapi dari seekor ya leluhurnya monyet. Ya. Kenapa dia saking pinternya? Ya, saking pinternya, banyak sekali. Tapi hari ini kita tidak mau membicarakan siapa-siapa, kita mau membicarakan antara kita dengan Tuhan. Ya, antara kita dengan Tuhan, dengan Yesus hanya perlu iman. Kita percaya
Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita harus percaya bahwa Dia ada menyertai kita, bahwa Dia menolong kita, bahwa Dia menghibur kita, bahwa Dia menyembuhkan kita. Di masa-masa COVID ini saya punya banyak teman, punya banyak kenalan yang menderita, mengalami terkena COVID, ya. Dan dokter bilang keadaannya parah sekali. Tetapi banyak orang berdoa, bahkan ada satu orang yang berdoa, dia katakan bahwa yang paling parah ini justru Tuhan akan sembuhkan lebih dulu. Terbukti dari banyak kenalan-kenalan, dari banyak kelompoknya, di anggota kelompoknya yang kena, dia yang paling parah, dia yang sembuh duluan, ya. Dan sampai sekarang sehat walafiat. Kenapa? Karena percaya kepada firman Tuhan. Mari lakukan segala sesuatu dengan iman. Supaya apa? Supaya ada berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kalau kamu datang berdoa, bagaimana sih berdoa dengan iman? Artinya gini loh, kalau kamu berdoa sambil main-main, atau kamu ya asal-asalan, itu namanya tanpa iman. Coba sekarang kalau misalnya kamu dengan papa, ya, bicara dengan papa kamu di rumah nih, dengan ayah kamu di rumah, tapi kamu anggap ayah kamu gak di depan kamu, ya. Jadi kamu tuh mungkin matanya kemana-mana. Pasti papa kamu kan bilang, kamu bicara sama saya kok bagaimana sih tidak menghadap muka saya, ke wajah saya. Lagi bicara sama saya tapi mata kamu nggak lihat saya. Kamu tanya kepada saya, ya, papa lagi ngomong sama kamu tapi kamu tidak menatap saya. Pasti papa kamu rasanya bagaimana? Ya, ini nggak sopan nih, kurang bagus nih sikap seperti itu. Nah, kita kepada Tuhan, kita nggak bisa lihat muka Tuhan. Ya, karena Dia Allah yang roh, bukan daging seperti kita. Kalau zat itu ada wujudnya, zat cair, ada cairan, ya, misalnya air, minyak, ya, itu zat cair. Nah, kalau Tuhan kita ada Allah yang roh, yang tidak punya wujud, ya, seperti kita punya roh, kita napas udara seperti udara. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Dia ada. Waktu kamu berdoa, firman Tuhan aja bilang 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi waktu kamu berdoa sama mama, sama siapapun di rumah, sama adik yang kecil, Tuhan tuh ada loh, meskipun gak ada. Dan kamu harus percaya, dan kamu harus menghormati. Kamu harus punya sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Jangan berdoa mentang-mentang di rumah sambil angkat kaki. Nyanyi ya di gereja kan saya sering kali bilang, anak-anak banyak sering kali sambil main game, main handphone, WhatsApp. Ya, beribadah, dengerin Tuhan ngomong tapi ngomong sama yang lain. Itu kan gak sopan. Itu namanya tidak beriman. Saya pernah bersaksi, saya makan, saya sakit, saya bilang saya percuma makan. Bukankah Tuhan bilang, kamu berdoa gak berdoa? Kalau kamu berdoa, kamu percaya gak? Harus percaya. Kalau gak percaya itu dosa. Saya bilang berkati, tapi saya bilang saya percuma makan. Tuhan gak suka. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, kalau beriman, kamu punya sikap yang benar terhadap Tuhan. Kalau beriman, kamu jangan ragu. Meskipun belum dijawab, Tuhan pasti jawab doamu. Ya, saya sudah terlalu banyak mengalami bagaimana Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saya, bahkan dalam hidup orang-orang yang kami kenal, kami suka berdoa bersama. Bahwa Tuhan itu terlalu ajaib. Dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan, tetapi Dia lakukan untuk kebaikan kita. Ada orang yang sakit, dokter bilang sudah tidak bisa ditolong, tetapi dia mengalami kesembuhan ketika berdoa. Ya, karena menurut Tuhan, Tuhan masih dia kesempatan hidup di dunia, ada tugas yang dia harus lakukan. Tapi ada juga yang sudah berdoa, berpuasa, tapi dia tidak disembuhkan Tuhan. Tuhan panggil, apakah dia salah beriman? Tidak. Ya. Setiap manusia di dalam hidupnya ada rencana Tuhan. Dan Tuhan lakukan yang terbaik. Mari, lakukan dengan iman. Jangan pernah bimbang. Jangan asal-asalan. Jangan anggap remeh ketika engkau datang percaya kepada Tuhan. Dia ada. Dan Dia selalu mau dengar doamu. Dan Dia mau jawab doamu. Mari, kita naikkan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, dapat Kau lakukan. Kalau ada hati yang bimbang, saat ini Tuhan katakan ada hati yang bimbang,
Apakah Tuhan akan menolong? Apakah Tuhan akan campur tangan? Apakah Tuhan akan menjawab? Saya katakan jangan bimbang. Jangan bimbang, kata Tuhan. Dia mendengar doamu dan dia lakukan yang terbaik, tepat pada waktunya. Saya tidak tahu siapa yang sedang bimbang, tapi saya tidak merekayasa. Saya tidak mengada-ada. Saat ini Tuhan katakan ada di rumah yang sedang mendengar dan sedang bimbang. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Ketika kamu berdoa, ketika saya berdoa, kuasa Tuhan itu pasti nyata. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di antara mereka yang mungkin gelisah dengan sekolah online, gelisah harus di rumah terus. Mungkin juga ada orang tua yang begitu gelisah karena banyak kebutuhan. Anak-anak belajar online perlu HP, perlu kuota, segala macam Tuhan. Yang kayaknya tidak sanggup untuk kami katakan satu persatu. Tetapi kami semua sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya kepadamu, kami berdoa kepadamu dengan iman bahwa Engkau menjawab, Engkau melakukannya. Karena kami berdoa bukan untuk perkara yang jahat. Kami berdoa bukan untuk perkara yang tidak baik. Kami percaya bahwa kami berdoa untuk segala sesuatu yang memang baik dan Tuhan pasti menjawabnya. Hamba berdoa Tuhan kuatkan iman setiap kami. Kuatkan setiap anak-anak, kuatkan para orang tua Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Hamba berdoa biarlah sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan penuh memenuhi mereka. Campur tangan-Mu nyata di dalam hidup mereka, dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolongmu. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Jangan dengan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di hari Senin besok.